Ternyata ada yang gerah dan panik jika Ahok kembali jadi Gubernur DKI 2024. Dan siapa yang digadang-gadang menjadi kepala otorita di ibu kota baru Nusantara? Salah satunya adalah Ahok. Tambah puyeng sambil salto itu PKS-nya. Ahok! Ya, PKS ini kan oposisi kelas teri. Mainnya cuma di level penamaan tempat atau dendam kesumat ke Ahok aja. Nggak pernah sebagai oposisi PKS ini punya ide brilian. Sehingga bisa didukung nggak cuma oleh kader-kadernya aja, tapi juga oleh mayoritas masyarakat. Itu kalau benar dan bisa. Tapi karena keputusan-keputusan pemerintah memang disukai mayoritas rakyat, hasilnya PKS jadi oposisi nyinyir aja. Maaf Pak, maaf. Ini saya mau nanya nih, ini partai oposisi apa adminnya lebih murah? Partai khususnya DPD DKI Jakarta tidak melakukan inventarisasi terhadap persoalan-persoalan Jakarta, sehingga kita akan mengetahui persoalan Jakarta yang sebenarnya itu apa, kemudian kita akan carikan sosok yang paling tepat untuk bisa mengatasi persoalan Jakarta apa, siapa. Seperti itu Mbak yang kita lakukan. Ya, Pak, kita sudah mulai berpikir bagaimana Jakarta pasca ibu kota berpindah ke Kalimantan. Kita nonton provokator yang otaknya di belakang, yang kumpul. Saya ingatkan saudara semua, jangan coba-coba lawan konstitusi di Republik ini. Kalau Anda mau ngancam Ahok silakan pribadi, tapi saya ini gubernur. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. Ahok pernah divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Tentu saja kasus ini adalah politis. Kasus yang sangat dipaksakan, Ahok mendekam di penjara terhitung tanggal 9 Mei 2017 dan bebas pada tanggal 24 Januari 2019. Tentu saja banyak warga Jakarta yang menambahkan Ahok menjabat gubernur lagi. Apalagi melihat kinerja Anies yang benar-benar bobrok, tidak ada janji kampanye Anies yang benar-benar terwujud. Maka bisa dipastikan jika Ahok dicalonkan kembali, maka kemenangan mudah diraih. Sepertinya banyak warga yang sudah menyesal hanya karena diancam, tidak disolatkan mayatnya atau diancam neraka jika memilih pemimpin non-muslim. Dari pengalaman buruk yang sudah dialami, warga Jakarta selama ini sudah cukup memberinya pelajaran berharga. Bahwa agama yang dipolitisasi hasilnya adalah kerusakan. Jakarta sebenarnya sudah nyaris rusak parah, maka sekarang dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mau memperbaiki Jakarta. Jika menghitung waktu masa pembebasan Ahok dari awal tanggal 24 Januari 2019 hingga tahun 2024, maka itu sudah cukup waktu selama 5 tahun, yaitu batas waktu yang menjadi syarat bagi mantan napi untuk ikut lagi pilkada. Meskipun nantinya harus diumumkan bahwa Ahok adalah mantan napi. Dengan ditangkapnya Rizik dan Sibahar, lalu misalnya Ahok jadi gubernur, saya yakin tidak ada akan terjadi lagi kegaduhan. Kecuali para bohir itu mencetak lagi orang-orang seperti Sibahar dan Rizik. Tapi semoga warga sudah muak dengan cara-cara berpolitik yang kotor dengan jalan agama. Warga Jakarta sangat ingin benar-benar terjadi perubahan yang signifikan. Ya, tidak sesuai moto yang dilancarkan Anies waktu kampanye. Maju kotanya, bahagia warganya. Justru nanti Ahok yang akan mewujudkan kemajuan Jakarta sehingga warganya bahagia. Iya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Lumayan sedikit kecewa sih sebetulnya. Tapi seharusnya sebagai pemerintah yang diberikan kewenangan itu setidaknya bisa
sedikit mengantisipasi dengan beberapa program-program yang harusnya baik untuk warganya. Tapi ternyata dari awal tahun sampai dengan sekarang sudah beberapa kali banjir. Jadi ya agak sedikit kecewa aja sih. Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu, di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Ahok pernah divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Tentu saja kasus ini adalah politis. Kasus yang sangat dipaksakan, Ahok mendekam di penjara terhitung tanggal 9 Mei 2017 dan bebas pada tanggal 24 Januari 2019. Tentu saja banyak warga Jakarta yang menambahkan Ahok menjabat gubernur lagi. Apalagi melihat kinerja Anies yang benar-benar bobrok, tidak ada janji kampanye Anies yang benar-benar terwujud. Maka bisa dipastikan jika Ahok dicalonkan kembali, maka kemenangan mudah diraih. Sepertinya banyak warga yang sudah menyesal hanya karena diancam, tidak disalahkan mayatnya atau diancam neraka jika memilih pemimpin non-muslim. Dari pengalaman buruk yang sudah dialami, warga Jakarta selama ini sudah cukup memberinya pelajaran berharga. Bahwa agama yang dipolitisasi hasilnya adalah kerusakan. Jakarta sebenarnya sudah nyaris rusak parah, maka sekarang dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mau memperbaiki Jakarta. Jika menghitung waktu masa pembebasan Ahok dari awal tanggal 24 Januari 2019, hingga tahun 2024, maka itu sudah cukup waktu selama 5 tahun. Yaitu batas waktu yang menjadi syarat bagi mantan napi untuk ikut lagi pilkada. Meskipun nantinya harus diumumkan bahwa Ahok adalah mantan napi. Dengan ditangkapnya Rizik dan Sibahar, lalu misalnya Ahok jadi gubernur, saya yakin tidak ada akan terjadi lagi kegaduhan, kecuali para bohir itu mencetak lagi orang-orang seperti Sibahar dan Rizik. Tapi semoga warga sudah muak dengan cara-cara berpolitik yang kotor dengan jalan agama. Warga Jakarta sangat ingin benar-benar terjadi perubahan yang signifikan. Ya, tidak sesuai moto yang dilancarkan Anies waktu kampanye, maju kotanya, bahagia warganya. Justru nanti Ahok yang akan mewujudkan kemajuan Jakarta sehingga warganya bahagia.